Terima kasih telah mengklik video ini. Dalam video ini saya akan membahas mengenai bisakah masyarakat yang bukan TNI mempunyai pangkat seperti TNI. Penjelasannya, mari kita simak video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Dalam hal mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, di mana dalam PP tersebut warga negara Indonesia dapat menjadi komponen cadangan dalam membela kedaulatan negara Republik Indonesia. Lalu, apa itu komponen cadangan? Dalam pasal 1 angka 9 PP nomor 3 tahun 2021 tersebut menyebutkan komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dan di pasal 1 angka 8 PP nomor 3 tahun 2021 ini menyebutkan komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan. Lalu, terdiri dari apa saja komponen cadangan tersebut? Dalam PP nomor 3 tahun 2021, pasal 48 menyebutkan komponen cadangan terdiri atas A. Warga negara, B. Sumber daya alam, C. Sumber daya buatan, dan D. Sarana dan prasarana nasional. Lalu, bagaimana cara pembentukan agar unsur warga negara bisa menjadi komponen cadangan? Dalam pasal 49 dijelaskan, ayat 1, pembentukan komponen cadangan dari unsur warga negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf A dikelompokkan menjadi A. Komponen cadangan mantera darat, B. Komponen cadangan mantera laut, dan C. Komponen cadangan mantera udara. Ayat 2. Pembentukan komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tahapan A. Pendaftaran, B. Seleksi, C. Pelatihan dasar kemiliteran, dan D. Penetapan. Ayat 3. Pendaftaran komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dilakukan melalui tahapan A. Sosialisasi, B. Pengumuman, dan C. Pelamaran. Ayat 4. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan garing atau media sosial. Ayat 5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan garing atau media sosial. Ayat 6. Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C merupakan kegiatan penyerahan persyaratan administrasi. Ayat 7. Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Menteri dapat bekerja sama dengan Menteri atau pimpinan lembaga dan kepala daerah. Masuk ke pasal 50. Ayat 1. Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 3, Menteri membentuk panitia pendaftaran komponen cadangan. Ayat 2. Panitia pendaftaran komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
terdiri atas unsur Kementerian dan Tentara Nasional Indonesia. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pendaftaran komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 51 ayat 1 Seleksi pembentukan calon komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 huruf B meliputi A. Seleksi administratif dan B. Seleksi kompetensi. Ayat 2. Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara bertahap. Ayat 3. Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dan uji keabsahan dokumen. Ayat 4. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan proses uji kesehatan, kemampuan, pengetahuan, garing wawasan, dan sikap calon komponen cadangan. Pasal 52. Calon komponen cadangan yang dinyatakan lulus seleksi administratif berhak mengikuti seleksi kompetensi. Dan di pasal 53 ayat 1 pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikoordinasikan oleh salah satu Direktorat Jenderal di lingkungan kementerian. Ayat 2 dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Menteri membentuk panitia seleksi komponen cadangan. Ayat 3. Panitia seleksi komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit terdiri atas unsur A. Kementerian, B. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan C. Tentara Nasional Indonesia. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme seleksi dan panitia seleksi komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri. Lalu, bagaimana setelah komponen cadangan tersebut dinyatakan lulus seleksi kompetensi? Dalam pasal 54 menyebutkan ayat 1, calon komponen cadangan yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Ayat 2, Menteri melakukan pemanggilan terhadap calon komponen cadangan untuk mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Dan ayat 3, pemanggilan bagi calon komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang bekerja di kementerian atau lembaga atau badan swasta ditembuskan kepada pimpinan kementerian atau lembaga atau badan swasta. Pasal 55 berbunyi, ayat 1, pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 menjadi tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ayat 2, pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada A. Lembaga pendidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan garing atau B. Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Ayat 3. Pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum yang meliputi teori dan praktik. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pelatihan dasar kemiliteran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Menteri. Apa saja hak komponen cadangan selama mengikuti pelatihan dasar? Dan di pasal 56 disebutkan ayat 1, selama mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, calon komponen cadangan berhak memperoleh A. Uang saku, B. Perlengkapan perseorangan lapangan, C. Rawatan kesehatan,
dan D. Perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ayat 2. Besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usulan Menteri. Ayat 3. Perlengkapan perseorangan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling sedikit terdiri atas A. Pakaian dinas lapangan, B. Sepatu lapangan, C. Topi lapangan, dan D. Ransel tempur. Ayat 4. Perawatan kesehatan dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana dengan penetapan komponen cadangan? Dalam pasal 57 disebutkan, ayat 1, penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 huruf D dilakukan oleh Menteri terhadap calon komponen cadangan yang telah dinyatakan lulus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran dan diangkat menjadi komponen cadangan. Ayat 2. Pengangkatan sebagai komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Ayat 3. Komponen cadangan yang telah diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai komponen cadangan. Ayat 4. Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ayat 5. Komponen cadangan yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah garing janji sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diberikan surat keputusan pengangkatan sebagai komponen cadangan dan tanda kelulusan pelatihan dasar kemiliteran. Ayat 6. Pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah garing janji komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh menteri atau pejabat lain yang ditunjuk. Benarkah komponen cadangan diberi pangkat seperti TNI? Dalam pasal 58 disebutkan, ayat 1, komponen cadangan yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah garing janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 3 diberikan pangkat. Ayat 2, pemberian pangkat komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada penggolongan pangkat Tentara Nasional Indonesia. Ayat 3, pangkat komponen cadangan hanya digunakan pada masa aktif komponen cadangan. Ayat 4, pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menimbulkan hak lain selain hak komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Ayat 5, ketentuan mengenai jenis, bentuk, warna, serta tata cara pemberian dan pemakaian pangkat komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Lalu, apa saja kewajiban dan hak komponen cadangan setelah dilantik dan mengucapkan sumpah garing janji? Dalam pasal 60, komponen cadangan yang telah diangkat dan mengucapkan sumpah garing janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 3 wajib A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. C. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. E. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan,
dan tindakan kepada setiap orang. F. Mengikuti pelatihan penyegaran. Dan G. Memenuhi panggilan mobilisasi. Dan pasal 61 menyebutkan ayat 1, komponen cadangan yang telah dilantik dan mengucapkan sumpah garing janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 3 berhak atas A. Uang saku selama menjalani pelatihan. B. Tunjangan operasi pada saat mobilisasi. C. Rawatan kesehatan. D. Perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dan E. Penghargaan. Ayat 2. Besaran uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usulan menteri. Ayat 3. Rawatan kesehatan dan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D diberikan kepada komponen cadangan pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan mobilisasi. Ayat 4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 E meliputi A. Tanda kehormatan sebagai veteran pembela kemerdekaan Republik Indonesia untuk komponen cadangan yang dimobilisasi dan garing atau B. Brevet komponen cadangan. Bagaimana dengan masa pengabdian komponen cadangan dari unsur warga negara? Dalam pasal 62 disebutkan, masa pengabdian komponen cadangan dari unsur warga negara terdiri atas A. Masa aktif dan B. Masa tidak aktif. Lalu, apa itu masa aktif? Dalam pasal 63 disebutkan, masa aktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf A meliputi A. Pada saat mengikuti pelatihan penyegaran dan garing atau B. Pada saat mobilisasi. Pasal 64 ayat 1 pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf A merupakan latihan untuk memelihara dan meningkatkan serta menjaga kemampuan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan pertahanan negara. Ayat 2. Masa pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling singkat 12 hari dan paling lama 90 hari. Ayat 3. Masa pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Ayat 4. Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui pemanggilan yang disampaikan secara tertulis oleh menteri. Ayat 5. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diterima oleh komponen cadangan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan pelatihan penyegaran. Ayat 6. Penyampaian secara tertulis sebagaimana pada ayat 4 bagi komponen cadangan yang bekerja di kementerian, garing lembaga, garing badan swasta ditebuskan kepada pimpinan kementerian, garing lembaga, garing badan swasta. Pasal 65 ayat 1 pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 menjadi tanggung jawab menteri dan dilaksanakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ayat 2 pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan di A. Lembaga pendidikan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. B. Daerah latihan militer dan garing atau C. Kesatuan Tentara Nasional Indonesia setingkat batalion. Pasal 66 masa aktif pada saat mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf B diberlakukan terhadap komponen cadangan yang dipanggil dan melaksanakan tugas mobilisasi sampai dengan demobilisasi. Lalu, apa itu masa tidak aktif? Dalam pasal 67,
masa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf B merupakan masa pengabdian di mana komponen cadangan tidak sedang melaksanakan pelatihan penyegaran atau tidak sedang dimobilisasi. Dan dalam pasal 68 menyebutkan ayat 1, selama masa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, komponen cadangan wajib A. Memegang teguh garing janji komponen cadangan, B. Menyimpan perlengkapan perseorangan komponen cadangan di kesatuan, C. Menyimpan senjata dan perlengkapannya ke dalam gudang senjata di kesatuan, D. Melaporkan keberadaan domisili setiap terjadi perubahan, dan E. Patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kearifan lokal setempat. Ayat 2. Selama masa tidak aktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 67, komponen cadangan dilarang A. Menyalahgunakan perlengkapan perseorangan dan atribut komponen cadangan, B. Melakukan tindakan yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik komponen cadangan, dan C. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan sumpah garing janji komponen cadangan. Bagaimana dengan komponen cadangan yang berasal dari ASN, pekerja, garing buruh, dan mahasiswa? Dalam pasal 69 menyebutkan, ayat 1, komponen cadangan yang berasal dari unsur aparatur sipil negara dan pekerja garing buruh selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 tetap memperoleh hak kepegawaiannya, hak ketenaga kerjaannya, dan tidak menyebabkan pemberhentian garing putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja. Ayat 2, hak kepegawaian dan hak ketenaga kerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, komponen cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani masa aktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik. Bagaimana dengan pemberhentian komponen cadangan? Dalam pasal 70 disebutkan, ayat 1, pemberhentian komponen cadangan meliputi A. Pemberhentian dengan hormat, dan B. Pemberhentian dengan tidak hormat. Ayat 2, pemberhentian komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. Kapan komponen cadangan diberhentikan dengan hormat? Dalam pasal 71 menyebutkan, ayat 1, komponen cadangan diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 huruf A jika A. Telah menjalani masa pengabdian sampai dengan usia 48 tahun, B. Sakit yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan sebagai komponen cadangan, C. Gugur, tewas, atau meninggal dunia, atau D. Tidak ada kepastian atas dirinya setelah 6 bulan sejak dinyatakan hilang dalam tugas sebagai komponen cadangan. Ayat 2, selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, komponen cadangan dapat diberhentikan dengan hormat A. Sejak dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya, atau B. Karena mengundurkan diri dengan alasan yang disetujui oleh Menteri. Ayat 3, komponen cadangan dinyatakan hilang dalam tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D apabila tidak kembali ke kesatuannya setelah 7 hari. Ayat 4, pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dikeluarkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia atau pejabat yang ditunjuk. Ayat 5, pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan kepada Menteri.
Ayat 6. Penetapan pemberlakuan pemberhentian dengan hormat terhitung sejak A. Akhir bulan saat berakhir masa pengabdiannya. B. Dinyatakan sakit yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter. C. Mulai tanggal dinyatakan gugur, tewas, atau meninggal dunia. Atau D. 6 bulan setelah dinyatakan hilang dalam tugas sebagai komponen cadangan. Kapan komponen cadangan diberhentikan dengan tidak hormat? Dalam pasal 72 menyebutkan, ayat 1, komponen cadangan diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 huruf B jika A. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. B. Menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan garing atau peraturan perundang-undangan. C. Melakukan tindakan yang dapat mengancam atau membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa. D. Mempunyai tabiat dan garing atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin dan garing atau E. Dijatuhi pidana penjara dengan hukuman di atas 1 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 2. Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, komponen cadangan diberhentikan dengan tidak hormat jika kehilangan kewarganegaraannya. Ayat 3. Tabiat dan garing atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dengan melakukan A. Percobaan bunuh diri atau bunuh diri, B. Ketidakhadiran tanpa izin dan garing atau disersi di kesatuannya pada masa aktif, atau C. Perbuatan lain yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan kode etik komponen cadangan. Pasal 73. Komponen cadangan yang diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat wajib memegang rahasia yang berkaitan dengan pertahanan negara. Pasal 74. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat sebagai komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 sampai dengan pasal 73 diatur dengan peraturan menteri.